Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau beri kesempatan kami malam hari ini kembali berkumpul. Kami sudah berdoa memuji di waktu kami belajar firman Tuhan. Satu tema yang mungkin tidak terlalu disukai, yang dihindari, tapi tema yang perlu diajarkan, tema yang penting bagi kami untuk kami mengaplikasikannya. Tolong kami tegur jika kami lakukan kesalahan, arahkan ketika kami sudah terlalu jauh, tidak lagi memikirkan akan misi Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Berikan kepada kami kerendahan hati untuk mau mendengar apa yang Tuhan inginkan. Jauhkan dari segala kesombongan, berikanlah kepada kami ketundukan, supaya sekiranya mungkin setiap kami diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang bermisi, bekerja secara giat bagi pengembangan, perkembangan dan kerajaan Allah di dunia ini. Berkati kami semua, pimpin hamba-Mu dalam menyampaikan, pimpin semua jemaat dalam mendengarkan. Kami serahkan dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Dalam sebulan ini kita akan membahas pandangan-pandangan Calvin, gitu ya. Dan malam hari ini kita akan melihat pandangan Calvin tentang misi. Mengapa Calvin yang kita bahas? Karena tidak bisa dipungkiri Tuhan telah memakai John Calvin pribadi ini dipakai dengan untuk mengintisarikan, membuat satu sistematika teologi yang paling konsisten. Untuk menyarikan inti iman Kristen, mengajarkan satu sistem yang paling konsisten dari segala teologi yang ada di muka bumi ini. Ya, karena itu reform itu bisa dikatakan nama lainnya adalah Calvinisme. Calvinisme itu memang berasal dari pengajaran-pengajaran, pemikiran-pemikiran John Calvin dalam menyarikan seluruh ajaran Alkitab membentuk satu sistematika yang sangat konsisten. Karena itu kita perlu untuk belajar dari dia, gitu ya. Lalu kenapa kok tidak langsung dari Alkitab ya? Karena John Calvinnya sesuai Alkitab. Kalau John Calvinnya tidak sesuai Alkitab ya kita tidak pakai John Calvin. Jadi jangan dibalik-balik. Tidak usah Calvin yang penting Alkitab. Ya kita bersyukur ada Calvin yang Tuhan pakai untuk membuat satu sistematika yang Alkitabiah, gitu ya. Mengapa misi? Karena misi ini adalah satu problem gereja dari zaman ke zaman. Dialami banyak sekali gereja yang tidak lagi bermisi, yang gereja sekedar hanya menjalankan aktivitas rutinitas, baik itu ibadah mingguan, persekutuan rutin, acara-acara yang lainnya, tapi semua terlepas dari misi Allah, terlepas dari penjangkauan. Ini sesuatu yang sudah menyimpang dari panggilan gereja sebenarnya. Gereja sudah tertidur dengan kenyamanan yang ada. Karena kita perlu membahas misi, apalagi bicara person-person dalam gereja, pribadi-pribadi dalam gereja, jemaat dalam gereja. Terlalu banyak yang masih belum hatinya itu diisi dengan misi daripada Tuhan. Nah, kita akan lihat pandangan John Calvin ini seputar misi ya. Tentu kita tidak bisa bahas semuanya karena terlalu banyak dia tulis sebenarnya ya. Meskipun tidak ada seri khusus tentang misiologi, tapi terlihat dari tulisan-tulisan, dari khotbah-khotbah, dari tafsiran-tafsiran itu kalau kita bisa rangkumkan itu misi Calvin begitu kuat ya. Sekarang kita akan mulai dengan tuduhan lebih dulu ya. Tuduhan yang salah tentang Calvin dan misi. Banyak orang menganggap Calvin itu gak bicara misi. Banyak orang menganggap Calvin itu hanya menghasilkan predestinasi. Dan predestinasi ini dianggap sebagai hal yang melawan misi. Allah sudah menentukan siapa yang akan selamat dan Allah sudah menentukan siapa yang tidak diselamatkan. Kalau demikian untuk apa bermisi lagi? Itu orang yang paling gak ngerti ajaran Calvinisme tapi kemudian menganggap ngerti lalu menyerang Calvinisme secara salah. Dan itu dituduhkan juga untuk Calvin. Dianggap bahwa para reformator abad 16 itu punya misiologi yang kurang berkembang. Dianggap bahwa misi itu adalah bidang yang tidak perlu mereka pikirkan. Mereka menganggap bahwa para reformator termasuk Calvin ini hanya menemukan Injil para rasuli ya, tetapi mereka tidak memiliki visi untuk menyebarkannya ke bumi, ke ujung bumi. Dianggap bahwa para reformator tidak mempedulikan misi luar negeri kepada non-Kristen. Dan bahwa mereka tidak menunjukkan pengakuan sama sekali terhadap dimensi misionaris gereja. Ini tuduhan-tuduhan yang umum, ya,
yang menganggap bahwa para reformator masuk Calvin itu tidak peduli misi, kira-kira begitu. Bahkan ada yang menuduh Calvin itu punya perspektif teologis yang anti misi, yang dikenal sebagai Calvinisme, dalam khususnya adalah predestinasi. Orang yang tidak ngerti predestinasi pasti akan menganggap predestinasi itu adalah anti misi. Ya tadi, pemikirannya terlalu dangkal, terlalu sederhana, hanya mengutip satu kalimat, Allah sudah menentukan segala sesuatu. Kalau Allah sudah menentukan segala sesuatu yang selamat dan tidak, maka tidak perlu lagi penekanan misi. Itu mereka salah mengerti predestinasi dan mereka salah mengkaitkannya dengan misi. Tapi sudah berani menuduh bahwa para reformator dan Calvin itu adalah orang-orang teolog yang anti misi. Itu tuduhan. Dan salah dua yang menuduh adalah yang pertama. Seorang yang bernama Gustav Warneck. Dia sebenarnya adalah bapak misiologi begitu ya. Tapi yang jelas dia bukan dari Calvinisme. Dia meyakini bahwa Calvin dan para reformator tidak punya perhatian misionaris katanya. Tidak tahu dasarnya apa Gustav Warneck mengatakan ini. Bahkan lebih parahnya A.M. Hunter mengatakan bahwa Calvin itu tidak menunjukkan semangat misionaris. Jadi banyak tokoh-tokoh misiologi yang menyerang, yang menuduh membabi buta tanpa dasar bahwa Calvin dan para reformator adalah teolog-teolog yang tidak mengajarkan misi. Nah, apakah tujuan-tujuan ini benar? Tentu salah. Lalu apakah bantahannya? Yang pertama, bantahannya adalah dari seorang yang bernama Evan menekankan bahwa pemeriksaan yang cermat terhadap konteks sejarah Calvin, tulisan-tulisannya, dan tindakannya akan membuktikan bahwa John Calvin itu sebagai orang yang benar-benar berkomitmen pada misi penyebaran Injil. Memang John Calvin tidak mengarang buku misiologi. Dia tidak mengarang buku secara khusus tentang sistematika teologi misi, tidak ada. Tapi diperiksa tulisan-tulisannya dan tindakan atau prakteknya, maka akan terintisari, tersimpulkan bahwa Calvin adalah orang yang benar-benar berkomitmen pada misi, pada penyebaran berita Injil. Charles Edwards juga mengatakan bahwa reformasi itu sendiri sebenarnya adalah gerak misionaris dalam skala internasional yang besar. Ketika reformasi menyebar ke seluruh Eropa, aktivitas misionaris sedang berlangsung. Ini benar sekali. Jadi ketika orang-orang tadi dan banyak orang menuduh Calvin dan para reformator itu tidak punya jiwa misi, mereka salah. Sebenarnya reformasi itu sendiri adalah gerakan misionaris. Itu mengembalikan gereja Tuhan kepada kebenaran Injil. Bukankah itu misi? Mengembalikan orang yang telah menyeleweng dari Injil kepada Injil, bukan itu juga misi. Sehingga peristiwa reformasi besar-besaran, dan salah satunya oleh Calvin, jelas juga adalah peristiwa misi. Jadi dasar sangat kuat ya untuk menuduh para reformator dan Calvin adalah orang yang cuma senang doktrin, senang debat, dan tidak peduli misi. Terlalu sederhana mereka menyimpulkan seperti itu. Bantahan yang lain, justru pandangan Calvin tentang predestinasi itu mengilhaminya untuk mendorong umat Kristen terlibat dalam penyebaran Injil. Betul bahwa Calvin mengajarkan predestinasi, dan predestinasi itu memang ajaran Alkitab. Allah yang berdaulat telah menentukan dari semula siapa yang akan diselamatkan dan siapa yang tidak menerima anugerah keselamatan. Allah telah mempredestinasikan seperti itu. Tetapi pandangan ini tidak mematikan jiwa misi. Justru Calvin punya jiwa misi yang sangat sekali. Dan itu dia mendorong orang Kristen untuk terlibat dalam pengabaran Injil. Lihat kutipan dari Calvin ini. Karena kita tidak tahu siapa yang dipilih dan siapa yang tidak, sudah selayaknya kita merasa berharap agar semua diselamatkan. Maka akan terjadi demikian. Siapapun yang kita jumpai, kita akan belajar untuk menjadikannya pembawa damai. Bahkan teguran keras akan diberikan seperti jangan sampai mereka binasa atau menyebabkan orang binasa. Tetapi Tuhan akan membuatnya efektif dalam diri mereka yang telah Dia tentukan sebelumnya. Perhatikan sudah kutipan Calvin ini ya, ketika dia mengajarkan predestinasi, dia sama sekali tidak kehilangan jiwa misinya. Dia mengatakan predestinasi itu betul. Tapi masalahnya kita tidak tahu siapa yang dipilih dan siapa yang tidak. Karena kita tidak tahu, maka setiap orang yang kita jumpai yang diberitakan Injil, hati kita harusnya mengharapkan keselamatan orang itu. Ini kira-kira juga berlaku bagi kita ya.
para pemberita di gereja kita dan semua jemaat. Memang betul Allah telah memilih. Tapi kita tidak tahu siapa yang dipilih dan siapa yang tidak. Karena dalam pemberitaan Injil, milikilah hati yang mengharapkan pertobatan orang itu. Jadi jangan sampai kita beritakan Injil tanpa hati seperti itu. Ya jangan. Oh, Allah sudah pilih, ya pokoknya sampaikan aja lah. Ya kalau dia memang orang pilihan, ya dia pasti percaya. Kalau enggak, ya enggak. Itu memang benar secara teorinya. Tapi masalahnya hati kita ini loh. Harusnya dalam pemberitaan Injil, hati kita tetap mengharapkan sekiranya mungkin orang kepada siapa kita beritakan Injil itu adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Menjadi harapan kita. Jadi beritakan Injil bukan sekedar satu mekanis ya, sekedar menghafal, sekedar menyampaikan, tapi tanpa hati, janganlah ya. Calvin mengajar kita tidak tahu siapa yang dipilih dan siapa yang tidak. Karena itu sudah seharusnya kita berharap kiranya orang yang kita injili diselamatkan oleh Tuhan. Apakah nanti dia diselamatkan atau tidak memang bukan urusan kita. Tapi masalahnya hati kita pada waktu menyampaikan itu sangat ditekankan. Jelas dari hal ini Calvin memiliki hati misi yang begitu kuat, meskipun dia sangat kuat juga dalam mengajarkan predestinasi. Jadi predestinasi dan misi sama sekali tidak bertentangan. Bahwa Calvin adalah orang yang punya jiwa misi yang sangat kuat itu terlihat dari tulisan-tulisan John Calvin. Salah satu karya besarnya adalah Institutio itu ya, itu karya besarnya John Calvin. Ada begitu banyak pengajar-pengajar iman Kristen di sana. Di perpustakaan ada bukunya, sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia, sudah bisa pinjam. Itu pengajar-pengajar dasar iman Kristen yang begitu bagus ya. Apa yang Calvin katakan dalam beberapa tulisannya dalam Institutio itu? Saat kami berdoa, datanglah kerajaan. Kami meminta supaya Allah mengumpulkan gereja-gereja bagi dirinya dari seluruh penjuru dunia, dapat memperluas dan menambah jumlah mereka, memperkaya mereka dengan karunia yang menegakkan ketertiban dan mereka. Ini Calvin pada waktu membahas tentang dua bapa kami. Di sana kan ada kalimat datanglah kerajaan, maka Calvin mengatakan saat kami berdoa, datanglah kerajaan. Kami meminta supaya Allah mengumpulkan gereja-gereja bagi dirinya dari seluruh penjuru dunia. Memperluas, menambah jumlah, memperkaya dengan karunia-Nya. Ini kan doa dari seorang yang berhati misi kan. Memohon kiranya Allah mengumpulkan gereja-gereja dari seluruh dunia. Demikian pula dalam bab yang lain. Kuasa untuk menyelamatkan ada Allah. Tetapi seperti yang Paulus saksikan, dia menunjukkan, mengungkapkannya dalam pemberitaan Injil. Perhatikan, John Calvin sangat menjunjung tinggi akan kedaulatan Allah. Bahwa kuasa penyelamatan hanya pada Allah. Seseorang bisa selamatkan hanya karunia Allah. Tetapi, Calvin mengatakan, sebagaimana yang Paulus ajarkan, Allah menunjukkan rahmat-Nya dan mengungkapkannya melalui pemberitaan Injil. Jadi tetap jiwa misinya Calvin terlihat dari ini. Dia menekankan pentingnya pemberitaan Injil sebagai sarana untuk menyatakan kuasa Allah dalam menyelamatkan umatnya. Pemberitaan Injil ditekankan sangat. Bahwa John Calvin memiliki jiwa misi yang sangat kuat itu juga terlihat dari tulisan-tulisan atau khotbah-khotbah ketika membahas eksposisi ayat demi ayat. Ada banyak sekali yang kita bisa tampilkan sebenarnya. Tapi malam hari ini saya hanya akan menampilkan beberapa saja untuk menguatkan kita. Memang Calvin meskipun ada seorang pengajar teologi yang luar biasa hebat, seorang yang luar biasa cerdas, tapi dia juga punya jiwa misi yang begitu membara, gitu ya. Tentang Yesaya 12 ayat 4 dikatakan pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya itu tinggi luhur. Terhadap ayat ini Calvin mengatakan apa? Allah bermaksud bahwa pekerjaan pembebasan ini akan sangat luar biasa, sehingga harus diberitakan tidak hanya di satu sudut saja, tapi di seluruh dunia, menyebar ke luar negeri kepada semua orang. Bahkan ketika Calvin membahas Yesaya pasal 12 ayat 4, lihatlah apa yang dia tuliskan. Dia menekankan bagaimana Injil itu perlu diberitakan menyeluruh, bukan hanya di satu sudut saja, tapi di seluruh dunia. Jelas ini membuktikan jiwa misi. Bagaimana dia mengaitkan ayat-ayat juga mengkaitkan dengan pemberitaan Injil. Dalam khotbah 1 Timotius 2:5-6, Calvin mencatat
Yesus datang bukan hanya untuk menyelamatkan beberapa orang, tetapi untuk meluaskan kasih karunia ke seluruh dunia. Demikian pula, Calvin menyatakan dalam khotbah tentang Kisah Rasul pasal 2, bahwa alasan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta adalah agar Injil mencapai semua ujung dunia. Ini penekanan Calvin, dia sangat menekankan pemberitaan Injil. Dia mengkhotbahkan ayat-ayat, dia kaitkan dengan pemberitaan kabar. Dia kaitkan itu. Dia kaitkan dengan pemberitaan Injil ke seluruh dunia. Dia punya wawasan yang begitu luas. Dia punya pandangan yang terlalu luas. Bagaimana Injil bisa disampaikan. Misalnya lagi dalam tafsiran kitab Roma, Calvin berkata, di mana kemudian ada panggilan kepada Tuhan, di situ ada iman. Dan di mana ada iman, dan di mana iman berada, benih firman telah mendahului. Di mana ada khotbah, di situ ada panggilan Allah. Maka pada akhirnya akan tampak bahwa orang-orang bukan Yahudi tidak boleh dikucilkan dari kerajaan Allah, karena Allah telah mengakui mereka ke dalam partisipasi keselamatannya. Perhatikan kalimat-kalimat yang Calvin katakan ini. Di mana ada iman, di situ benih firman Tuhan telah mendahului, yaitu pekabaran Injil penting untuk supaya orang beriman kepada Kristus. Orang bukan Yahudi, jangan dikucilkan, karena Allah telah mengakui mereka dalam partisipasi keselamatan. Artinya, keselamatan telah terbuka bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tapi untuk bangsa non-Yahudi juga. Artinya, pandangan Calvin terhadap keselamatan bangsa-bangsa non-Yahudi itu begitu kuat sekali. Inilah jiwa misinya dia. Dalam tafsirannya tentang Mika 2 ayat 1-4, Calvin menggambarkan pekerjaan misionaris gereja sebagai proses yang berkelanjutan. Mengajarkan begini, kerajaan Kristus baru dimulai di dunia ketika Allah memerintahkan Injil untuk diberitakan di mana-mana. Dan saat ini perjalanannya belum selesai. Artinya apa? Calvin terus memikirkan bahwa perjalanan pemberitaan Injil ini masih belum selesai, dan karena itu harus terus dikerjakan. Nah, saya pikir kita dari beberapa bukti ini kita meyakini memang Calvin adalah seorang teolog yang juga adalah seorang yang punya jiwa misi yang sangat kuat sekali. Kita sudah buktikan tadi dari tulisan-tulisannya, dari khotbah-khotbahnya, dari pernyataannya. Dan sekarang kita akan lihat dari prakteknya. Apakah Calvin hanyalah seorang teolog yang mengajar? Apakah Calvin hanya seorang teolog yang kemudian hanya menyampaikan kebenaran? Tidak. Dia mempraktekkan akan misi itu sendiri. Kita akan lihat beberapa catatan sejarah tentang bagaimana John Calvin dengan jiwa misinya itu, dia mengirimkan misionaris ke berbagai tempat. Ada misi ke Belanda. Tahun 1544, Calvin turut andil dalam mengirimkan misionaris Protestan pertama, namanya Pierre Braille, ke wilayah Katolik di Belanda. Ini menunjukkan bahwa kepada kita keinginan Calvin agar Injil menembus kegelapan rohani dan membawa gereja-gereja untuk menyembah Kristus dan menikmati keselamatannya yang penuh. Ingat ya, Katolik itu berbeda dengan kita, berbeda dengan Kristen. Mereka menekankan keselamatan bukan hanya karena iman, karena perbuatan baik, dan itu adalah satu kegelapan. Karena Calvin menginginkan agar Injil yang sejati, sola fide itu, menembus kegelapan rohani Katolik itu dan membawa gereja-gereja menyembah Kristus, menikmati keselamatannya yang penuh dengan rahmat. Nah, karena itu dia utus misi ke Belanda. Ya. Meskipun sang misionaris Pierre Braille bertahan hanya 3 bulan, karena setelah itu dia dihukum mati oleh orang Katolik di Belanda. Ya. Apakah kemudian misi ini kemudian berhenti karena ada korban? Tidak. Calvin juga mengutus misionaris ke Prancis, ke negara asalnya. Dia punya kerinduan supaya negara asalnya itu benar-benar tobat kembali kepada Tuhan. Karena itu dalam catatan Jenewa di mana Calvin hidup dan berkarya, catatan Jenewa mencantumkan sekitar 88 misionaris dikirim ke Perancis, ya, dari kota Jenewa ke Perancis antara tahun 1555 sampai tahun 1563. Ya. Kemungkinan ada lebih dari 88 misionaris, ya. Hanya tidak tercatat, karena kalau dicatat semua takutnya
Katolik menyerbu Jenewa, temukan catatan mereka, bisa melacak pendiri gereja mereka di Prancis, dan itu berbahaya. Oleh karena itu mereka sengaja menyembunyikan banyak misionaris untuk melindungi identitas dan pelayanan mereka. Jadi sangat mungkin bahwa misionaris yang diutus dari Jenewa, Prancis, lebih dari 88 misionaris. Dan apa yang terjadi? Pertumbuhan gereja dari 1555 sampai 1563 tidak terlalu lama. Dari satu gereja berkembang terus sampai 2150 gereja berdiri dengan lebih dari 2 juta anggota gereja Protestan. Pada waktu itu populasi Prancis hanya 20 juta. Jadi 10% dari penduduk Prancis menjadi Kristen, bukan lagi Katolik. Hanya dalam waktu beberapa tahun, melalui ratusan misionaris yang diutus ke sana. Pertumbuhan itu bukan pertumbuhan yang lancar, karena tetap ada penganiayaan. Tapi meskipun ada penganiayaan, pertumbuhan itu tetap terjadi. Dan bukankah memang fakta sejarahnya seperti itu? Gereja makin dihambat, dia makin merambat. Itu yang terjadi juga pada abad mula-mula kan, ketika orang Kristen dianiaya, justru orang Kristen berkembang luar biasa. Justru kebalikannya, ketika orang Kristen tinggalnya, maka di sana ada satu bahaya yang bahaya sekali, yaitu kematian di sana. Ketika lagi bergerak untuk mengabarkan Injil. Di Belanda, utusannya dibunuh. Di Jenewa, di Prancis, banyak penganiayaan. Tetapi perkembangan gereja luar biasa pesat dalam beberapa tahun. Ada misi juga ke Brasil. Tahun 1556, Calvin mengutus 2 pendeta dengan 12 jemaat ke Brasil untuk melayani perusahaan perdagangan Jenewa sambil berusaha membagikan Kristus kepada penduduk asli India. Tapi dalam pelayanan kali ini tidak ada hasil. Tapi meskipun tidak ada hasil, ini tetap menyatakan bagaimana keinginan kuat dari Calvin untuk membawa Injil ke bangsa-bangsa. Apa yang kita bisa pelajari dari utusan-utusan misi ini? Di Belanda dibunuh. Di Prancis berkembang besar. Di Brasil tidak ada hasil. Apa yang kita bisa pelajari? Inilah tantangan misi. Inilah resiko misi. Tapi apapun itu, berhasil tidak berhasil dalam pandangan manusia, misi yang dijalankan itu tetap berhasil di mata Allah. Karena pada dasarnya misi itu adalah menyampaikan berita Injil. Masalah orang percaya, tidak percaya, masalah gereja bertambah atau tidak, itu urusannya Tuhan. Jadi, kiranya itu boleh menguatkan kita dalam pelayanan misi pengabaran Injil. Jangan kecil hati, jangan menyerah, jangan putus asa ketika ditolak. Tapi sebaliknya jangan sombong ketika diterima. Tugas kita adalah menyampaikan berita Injil dengan hati yang penuh kasih. Selebihnya, serahkan pada Tuhan. Dengan anugerah Tuhan, orang bisa percaya. Tanpa anugerah Tuhan yang belum beranugerah bagi orang itu, yang mungkin orang itu akan menolak. Tapi itu bukan berarti misi itu gagal. Misi berhasil. Misi akan selalu berhasil selama pemberitaan Injil yang murni disampaikan. Keberhasilan misi sebenarnya tidak mutlak tergantung pada pertambahan orang atau pertambahan gereja. Tapi keberhasilan misi adalah selama berita itu disampaikan. Karena itu penting juga untuk mengevaluasi gereja. Sebenarnya untuk mengevaluasi gereja yang paling pertama, tidak boleh tentang jumlahnya. Tapi untuk evaluasi harusnya adalah apakah misi itu dijalankan. Apakah Injil diberikan. Kalau sudah pertambahan anggota, namanya bukan karena Injil, tidak bisa dikatakan gereja itu bertumbuh. Tapi ketika Injil sudah dibagikan demikian rupa, tapi belum ada respon, juga bukan berarti gereja ini gagal. Yang penting bagaimana inti Injil, bagaimana berita Injil disampaikan semurni mungkin, sejelas mungkin. Selama gereja telah melakukannya, maka itu tetap menjadi gereja yang bermisi. Karena itu Jenewa, di mana Calvin berkarya, dengan mengutus para misionaris itu telah disebut sebagai pusat misi di Eropa. Jenewa bukan kota besar,
tapi menjadi pusat misionaris Eropa pada periode reformasi. Calvin berusaha melatih, mempersiapkan banyak dari pengungsi di kota untuk kembali ke tanah air mereka sebagai penginjil. Ya, Calvin melihat bahwa adanya pengungsi-pengungsi yang masuk ke Jenewa itu ya, bukan sekedar diayomi, diajar, tapi Calvin punya misi yang memandang mereka bahwa satu kali kelak mereka pasti akan kembali ke tanah air mereka. Dan kalau mereka kembali ke tanah air mereka, mereka harus kembali sebagai pemberita Injil. Karena itu Calvin memperlengkapi mereka, melatih mereka, supaya mereka yang datang sebagai pengungsi ke Jenewa, nanti pulang ke tanah air, mereka bisa menjadi pemberita-pemberita Injil. Hati misi yang luar biasa, bukan? Satu visi yang terang sekali, satu kesempatan yang jelas yang Calvin boleh lihat. Kiranya ini pun bisa menjadi teladan kita ya. Melihat setiap kesempatan, melihat setiap ada potensi, menggunakan itu, meraih itu. Dengan satu harapan, ada pemuritan, ada lipat gandaan, sehingga bisa lebih banyak lagi diutus bagi Injil Kristus. Karena itu sampai akhir hidup Calvin, di Jenewa itu ada 34 percetakan dengan kapasitas pencetakan tahunan sekitar 300.000 buku. Ini termasuk Alkitab dalam berbagai bahasa Eropa. Sangat luar biasa. Kalau Calvin juga menganggap bahwa media itu penting sekali dalam misi. Dan itu dia juga berjuang bagaimana supaya di Jenewa bisa ada percetakan-percetakan yang berkualitas. Visi misionaris Jenewa untuk Eropa dengan demikian memiliki dampak yang begitu mendalam di benua Eropa. Tak heran Calvin menulis, ketika saya mempertimbangkan betapa pentingnya sudut ini, yaitu kota Jenewa, untuk penyebaran kerajaan Kristus. Luar biasa Calvin memandang kota di mana dia tinggal. Dia benar-benar menggumulkan dan mengusahakan bagaimana kota itu bisa menjadi pusat penyebaran kerajaan Kristus. Bagaimana dengan kita yang tinggal di Balikpapan ya? Bisakah kita punya visi seperti Calvin? Menjadikan Balikpapan sebagai pusat misi untuk menjangkau Indonesia, menjangkau dunia. Kalau belum dari Balikpapan, bagaimana dengan gereja kita? Sebagaimana saya khotbahkan, apa mimpimu jemaat untuk gerejamu? Tidak adakah di antara kita yang punya mimpi, punya visi seperti Calvin? Kiranya gerejaku menjadi pusat misi untuk mengutus lebih banyak orang lagi memberitakan Injil di kota ini, di pulau ini, di bangsa ini. Kiranya Roh Kudus bekerja malam hari ini mengetuk hati saya dan saudara sekalian punya visi seperti Calvin. Kita doa sungguh-sungguh kiranya Tuhan memakai gereja kita yang kecil ini bisa sebagai pusat misi, pusat pengutusan pemberita-pemberita Injil. Jenewa kota kecil, tapi telah menjadi pusat misionaris di benua Eropa. Bukankah tidak berlebihan kalau kita boleh memimpikan gereja kita? Kiranya Tuhan pakai dengan anugerahnya sebagai pusat juga penyebaran akan utusan-utusan penginjil kemanapun. Kiranya hati kita mendengar boleh diketuk oleh Tuhan, untuk kita sungguh-sungguh juga punya jiwa misi seperti Calvin. Sekarang kita akan lihat pandangan John Calvin tentang misi. Ya. Yang pertama kita lihat bagaimana ajaran Calvin tentang motivasi misi. Apa yang harusnya menjadi motivasi kita pada waktu kita menjalankan pelayanan misi. Calvin mengajarkan bahwa motivasi yang terpenting adalah kemuliaan Tuhan. Apa yang memotivasi orang percaya itu bersaksi tentang imannya? Yang terpenting adalah kemuliaan Tuhan. Hati-hati, jangan sampai ada kesombongan, sehingga kita punya motivasi beritakan Injil demi nama baik kita, demi harga diri kita, demi kebesaran gereja kita. Jangan. Motivasi yang paling murni yang harus ada dalam hati kita. Mengapakah kita bersaksi?
adalah ini semua untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita mengatakan ini untuk kemuliaan Tuhan, kiranya itu benar-benar bukan hanya lip service, tapi benar-benar dari hati kita, ini benar untuk kemuliaan Tuhan. Karena sekarang itu frase kemuliaan Tuhan telah dibuat begitu murahan. Mulutnya ngomong untuk kemuliaan Tuhan, padahal hatinya untuk kemuliaanku. Setelah kita penting sekali selalu menilik motivasi pelayanan kita, termasuk pelayanan misi. Segala kerja keras, daya upaya, dana, tenaga, doa, semua dicurahkan untuk pelayanan misi. Sekali lagi, untuk kemuliaan Tuhan, bukan yang lain. Calvin mengatakan, ketika kita mengetahui Allah sebagai Bapa kita, tidakkah kita ingin agar dikenal seperti itu oleh semua orang? Dan jika kita tidak memiliki hasrat ini, bahwa semua makhluk menghormatinya, bukankah itu pertanda bahwa kemuliaannya tidak berarti apa-apa bagi kita? Lihat bagaimana Calvin mencoba untuk mengarahkan pemikiran pendengarnya. Kalau kita sudah sebut Allah sebagai Bapa kita, maka harusnya kita ingin Allah Bapa kita itu dikenal oleh orang lain. Kalau kita yang menyebut Allah dengan sebutan Bapa itu, kita tidak punya hasrat untuk mengenalkan dia kepada orang lain. Maka bukankah itu tandanya bahwa kemuliaan Bapa tidak berarti apa-apa bagi kita? Tajam sekali Calvin dalam menganalisa. Harusnya ketika kita sebagai Bapa, kita menyadari kemuliaannya, dan juga kita rindukan juga orang lain pun akan mengenal, menerima Allah sebagai Bapa melalui karya keselamatan Kristus Yesus. Kalau kita benar-benar meninggikan kemuliaan Allah, maka tidak ada cara lain kita membuktikannya dengan mengabarkan Injil. Tanpa pengabaran Injil, kemuliaan Allah itu hanya sekedar slogan saja. Tanpa pengabaran Injil, tanpa misi, kemuliaan Allah hanya sekedar percakapan saja. Dan itu bukan sesuatu yang Tuhan inginkan. Kita lihat surah motivasi kita, kiranya kita dikembalikan dalam motivasi pengabaran Injil kita adalah untuk kemuliaan Tuhan, supaya banyak orang menghormati Allah sebagai Bapa melalui iman dalam Kristus. Dengan jika kita benar-benar bergairah tentang kemuliaan Tuhan, gairah ini akan menghasilkan kesaksian. Ketika kita bergairah tentang kemuliaan Tuhan, maka pasti gairah ini akan menghasilkan kesaksian. Sebaliknya, kalau tidak pernah ada hasrat bersaksi tentang keselamatan, maka itu membuktikan kita tidak bergairah apapun untuk kemuliaan Tuhan. Karena kalimat ini boleh menjadi perenungan kita. Calvin juga mencatat tentang pentingnya doa dalam misi. Calvin seorang teolog yang sangat pintar, habiskan waktu belajar Alkitab. Dia hanya tidur beberapa jam sehari. Dan bukan hanya itu, dia punya jiwa misi yang sangat kuat, memikirkan perkembangan Injil, bagaimana menjangkau seluruh ujung dunia. Tapi Calvin bukanlah orang yang kemudian tidak ada waktu untuk berdoa. Bahkan dia sangat menekankan doa itu di dalam pelayanan misi. Yang pertama, di mana Allah menggunakan umatnya untuk pertobatan orang lain adalah melalui doa. Doa kita untuk pertobatan orang yang tidak percaya. Jadi menurut Calvin, yang pertama, langkah pertama dalam pelayanan pengabaran Injil itu doa. Doa. Meskipun kita sudah punya metode EE, kita hafal dari A sampai Z, telur busuknya tidak pernah ketinggalan, samilannya lengkap, menceritakannya dengan sangat menyentuh hati. Ingat, itu bukan segala. Yang paling utama dan pertama, doa. Doa dan doa. Karena itu Calvin di akhir khotbahnya sering berdoa dengan mengatakan kalimat ini. Semoga dia, yaitu Tuhan, berkenan untuk menganugerahkan rahmat keselamatan ini. Bukan hanya kepada kita, tetapi juga kepada semua bangsa di dunia ini, di bumi ini. Ya, Calvin menyadari bahwa seorang bisa selamat hanya karena rahmat anugerah Tuhan.
Nah, karena lagi-lagi ini menyadarkan kita ya, bagi kita pemberita-pemberita Injil, jangan hanya kita andalkan kecakapan kita. Kecakapan itu penting, tapi yang jauh lebih penting adalah doa. Nah, bagi kita yang merasa belum mampu, doa menjadi yang pertama, langkah pertama saudara di dalam menggumulkan orang-orang yang belum percaya. Karena sebenarnya tidak ada alasan untuk satu jemaat pun tidak punya hati misi. Tidak ada alasan. Asal jemaat sudah mengalami betul kasih Kristus, menyelami betul kemuliaan Allah, harusnya paling tidak di dalam hatinya ada kerinduan untuk mendoakan orang-orang yang belum percaya, kiranya menerima rahmat anugerah Tuhan. Seringkali jemaat kan alasannya begitu toh. Ayo ikut. Tuh, belum bisa. Dari tahun ke tahun ya begitu, belum bisa. Terus kalau belum bisa, apakah tidak ada yang bisa diusahakan? Bukankah yang paling dasar, yang paling pertama bisa dilakukan adalah mendoakan? Bagi kita yang sama sekali belum pernah terlibat menyampaikan kabar baik, pertanyaan sederhana, pernah tidak saudara mendoakan orang lain untuk percaya? Kalau sudah pernahkah saudara membawa orang itu untuk diinjili oleh orang yang sudah bisa menyampaikan? Indah sekali kalau setiap gereja itu semua jemaat memiliki pandangan yang sama tentang misi ini. Bawa orang. Bisa sampaikan, belum bisa sampaikan, bawa orang untuk disampaikan. Doakan orang lain. Kiranya mulai dari kita yang hari ini hadir berapa orang? 61 orang. Ayo mulai dari yang 61 orang ini. Sampaikan. Belum bisa sampaikan, bawa orang untuk disampaikan. Doakan orang. Dan biar ini menjadi satu langkah awal dari 61 orang ini. Kira terjadi kegerakan misi di gereja kita. Penting doa dalam misi. Calvin menasihati orang percaya untuk tidak berkecil hati jika mereka tidak melihat buah segera keluar sebagai hasil dari doa mereka. Ya. Jadi kalimat doanya Calvin ini intinya adalah meskipun doa-doa kita sudah kita naikkan untuk pertobatan orang, untuk berhasilnya Injil, supaya orang Injil, dan itu kelihatannya belum, maka jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah. Teruslah berdoa, teruslah beritakan, teruslah berdoa, teruslah beritakan. Sekarang kita akan lihat pandangan Calvin tentang misi. Bagi Calvin, misi pekabaran Injil adalah pekerjaan Allah, tapi juga adalah tanggung jawab kita. Misi bukan pekerjaan manusia. Misi bukan program manusia. Misi adalah pekerjaan Allah. Tapi meskipun misi pekerjaan Allah bukan berarti kita lepas tanggung jawab. Kita lihat apa yang Calvin ajarkan. Calvin yakin bahwa perluasan kerajaan Allah pertama-tama adalah pekerjaan Allah. Bukan dengan cara manusia, tetapi dengan kuasa surgawi, bahwa Tuhan akan mengumpulkan gerejanya. Misi itu, pekabaran Injil itu, bagaimana Allah mengumpulkan umat pilihan, itu adalah caranya Allah, bukan cara manusia. Kuasa Allah, bukan kuasa manusia. Itu jelas. Sehingga dalam keberhasilan kita memberitakan Injil, orang bertobat, percaya, jangan sombong, itu bukan pekerjaan kita, itu pekerjaan. Tapi perhatikan, itu pekerjaan Tuhan, bukan berarti kita ini bisa aktif, bisa pasif. Kalau gitu sudah diam saja, pasif saja. Tidak usah menjangkau. Duduk tenang saja, menunggu Tuhan melakukan. Tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Oh benar, misi adalah pekerjaan Allah. Tetapi ingat, apa yang Calvin katakan, kekuatan untuk menyelamatkan jiwa ada pada Tuhan. Tetapi Tuhan menunjukkan, mengungkapkan keselamatannya melalui pemberitaan Injil kita. Sementara misi dan penginjilan memang pekerjaan Tuhan. Dia senang menggunakan umatnya sebagai instrumennya. Kita ini alat-alat yang Tuhan pakai untuk mengumpulkan umat pilihan. Misi ini adalah pekerjaannya dia. Ini misi adalah kuasanya dia. Tapi bukan berarti kita duduk tenang, diam, pasif.
Ingat, kita adalah alat yang harus siap sedia dipakai Tuhan. Untuk dipakai Tuhan, menceritakan anugerah Tuhan, mengumpulkan umat pilihan. Jadi tetap ada tanggung jawab kita. Sambil menyadari itu pekerjaan Tuhan. Ya, jadi jangan pisahkan satu sama lain ya. Oh, pekerjaan Allah, jadi kita tidak usah kerja apa-apa. Oh, pekerjaan kita. Lalu kita tidak dua, nggak bisa seperti itu. Misi adalah pekerjaan Allah dan tanggung jawab kita. Kita menjalankannya dengan bergantung sepenuhnya kepada kuasa dan penyertaan Tuhan. John Calvin sangat menekankan keharusan bermisi untuk setiap orang Kristen. Keharusan bermisi untuk setiap orang Kristen. Jadi misi itu bukan hanya harus bagi departemen misi, bagi yayasan misi, tidak. Misi itu harus untuk setiap orang Kristen. Calvin yakin bahwa setiap orang Kristen harus siap untuk bersaksi tentang kasih karunia dan belas kasihan Allah di dalam Kristus kepada semua orang yang mereka bisa temui. Dalam hal penyabaran Injil, Calvin tidak membedakan antara tanggung jawab rohaniwan dan orang Kristen lainnya. Semua orang percaya harus terlibat. Semua orang percaya harus bermisi. Setiap orang percaya harus merindukan orang lain datang pada Kristus. Setiap orang percaya harus menginginkan agar orang boleh memuliakan Tuhan melalui Kristus. Setiap orang percaya. Bukan hanya sebagian, tapi setiap orang. Tidak cukup untuk terlibat dalam pelayanan Tuhan. Orang Kristen perlu menarik orang lain untuk melayani dan menyembah Tuhan. Jadi perhatikan untuk semua teman-teman tim ibadah, pelayan-pelayan Tuhan. Perhatikan kalimat Calvin ini. Tidak cukup untuk terlibat dalam pelayanan. Kita yang melayani ibadah perlu menarik orang lain untuk nanti pun melayani bersama sakit mau kita dan menyembah Tuhan. Jadi misi atau pengabaran Injil bukan satu pilihan pelayanan. Adalah salah kalau dalam satu list ada pilihan pelayanan dicantumkan. Pilihan pelayananku, 1, pemain musik, 2, turkis, 3, pemberitaan Injil. Salah itu. Pemberitaan Injil tidak pernah boleh ada dalam pilihan pelayanan. Kenapa tidak boleh ada? Karena setiap orang memang harusnya terlibat dalam pengabaran Injil, dalam misi ini. Termasuk seluruh pelayan ibadah. Tidak cukup kita terlibat dalam pelayanan Tuhan. Kita perlu menarik orang lagi untuk terima Kristus dan nantinya mereka pun melayani bersama-sama kita. Demikian seterusnya. Karena itu Calvin memberikan kritik yang sangat keras ya terhadap orang Kristen yang tidak mau memberitakan Injil. Seorang Kristen yang tidak terlibat dalam pemberitaan Injil atau kesaksian itu benar-benar kontradiksi dalam dirinya sendiri, kata Calvin. Jadi seorang Kristen yang tidak beritakan Injil itu mengalami kontradiksi dalam diri. Orang saleh akan dipenuhi dengan hasrat yang begitu kuat untuk menyebarkan Injil. Dan memang tidak ada yang lebih tidak konsisten dengan sifat iman daripada kematian akan membuat seseorang mengabaikan saudara-saudaranya dan membuat cahaya pengetahuan tersendat dalam dadanya sendiri. Jadi harusnya orang Kristen itu adalah orang yang saleh yang dipenuhi hasrat untuk menyebarkan Injil. Adalah sesuatu yang sangat tidak konsisten ketika kita tidak lagi peduli kepada saudara-saudara kita yang menuju pada kematian. Ya, itu intinya dari kalimat Calvin. Jadi orang Kristen yang tidak beritakan Injil adalah orang Kristen yang alami kontradiksi dalam diri. Jika Injil tidak diberitakan, Yesus Kristus seolah-olah dikuburkan. Maksudnya itu seolah-olah itu cuma dikuburkan dan tidak bangkit. Gitu. Kalau kita tidak beritakan Injil, berarti kita ini hanya mengakui Yesus. Itu hanya dikuburkan, dia tidak bangkit. Oleh karena itu, marilah kita berdiri sebagai saksi dan melakukan kehormatan ini untuknya. Kehormatan apa? Kehormatan bahwa dia bukan hanya dikuburkan, bukan hanya mati dan dikuburkan, tapi dia itu bangkit. Dan kita harus menjadi saksi kebangkitannya dan melakukan ini untuk kehormatan baginya.
Mari kita di sini mengamati bahwa Paulus mengutuk ketidakbersyukuran kita jika kita begitu tidak setia kepada Allah karena tidak memberitakan kesaksian tentang Injilnya, melihat Dia telah memanggil kita untuk itu. Jadi Calvin melihat Paulus, ya, dia membahasakan bahasanya Paulus adalah seseorang yang tidak memberitakan Injil adalah orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Orang yang tidak beritakan Injil adalah orang yang tidak setia kepada Tuhan. Keras sekali kan kritikan Calvin terhadap kita yang tidak beritakan Injil. Ketika kita tidak beritakan Injil, berarti sebenarnya kita secara tidak sadar hanya mengaku Yesus yang mati dan dikuburkan, bukan Yesus yang bangkit. Kalau kita mengaku Yesus benar-benar bangkit, harusnya kita berani berdiri sebagai saksi, menceritakan akan kemenangan. Kalau kita tidak beritakan Injil, kita adalah orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Harusnya kita bersyukur, bukan? Bersyukur karena menyadari siapa kita, bagaimana Allah berkarya kepada kita. Menceritakan karya yang mengubahkan hidup kita. Itu tanda syukur. Bukankah kita akan senang sekali kan kalau kita tiba-tiba dapat hadiah yang besar sekali. Kita ceritakan. Bukankah kita mungkin pada waktu sakit, lalu kita mendapatkan satu kesembuhan, kita sharingkan, kita ceritakan. Itu kan bentuk syukur kita. Bukankah keselamatan jauh lebih besar daripada hadiah yang kita terima? Jauh lebih besar daripada kesembuhan yang kita terima. Jika kita tidak mengabarkan Injil, bukankah itu tandanya kita tidak bersyukur atas keselamatan yang kita terima? Jika benar-benar tidak ada hasrat di hati kita untuk beritakan Injil, maka pertanyaan besarnya, apakah kita sudah sungguh-sungguh diselamatkan? Ini kan sangat keras dan tajam dari Calvin kepada orang Kristen yang tidak beritakan Injil. Masih kritikan lagi dari Calvin. Pasti ada sesuatu yang sangat salah dengan iman seseorang. Dan sesuatu yang sangat salah arah dalam teologinya. Ketika dalam praktek kehidupan Kristen tidak ada semangat misionaris. Iman ada untuk dijalani demi kepentingan individu itu sendiri dan demi orang lain. Calvin mengatakan, kalau gak ada hasrat mengabarkan Injil, menyaksikan kasih Kristus, tidak ada hasrat membawa orang datang kepada Tuhan, maka Calvin mengatakan ada yang salah dengan iman orang itu. Ada yang salah dalam arah teologinya. Ya, kalau teologinya pluralisme, ya pasti salah arah itu. Kan begitu. Kalau teologinya liberal, ya jelas pasti salah arah, karena itu tidak ada hasrat bahwa orang datang kepada Tuhan. Demikian pula kalau tidak ada hasrat membawa orang datang kepada Tuhan, pasti juga ada yang salah dengan iman orang itu. Karena iman yang benar adalah iman yang akan membawa seseorang menjadi misionaris. Iman yang ada yang untuk dijalani bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Perhatikan saudara sekalian, iman yang benar akan membawa menjadi misionaris. Jangan bayangkan misionaris itu cuma orang-orang yang diutus ke pedalaman, ke pelosok-pelosok, naik perahu kecil. Bukan hanya itu ya. Setiap kita pada dasarnya adalah misionaris di tempat kita masing-masing. Di tengah keluarga masing-masing. Di tengah pekerjaan masing-masing. Di tengah marketplace kita masing-masing. Kita adalah misionaris. Jadi ketika lihat misionaris, jangan cuma lihat orang lain. Ingat dirimu sendiri adalah seorang misionaris. Misionaris itu apa sih? Ada seorang yang mengemban misi kan? Seorang yang membawa misi kan? Misi dari siapa? Dari Tuhan. Dan Tuhan memberikan misi itu kepada setiap orang percaya. Mari tanamkan ke dalam diri kita, menyadari betul, aku adalah misionaris. Dimanapun aku ada, aku adalah misionaris. Membawa misi, kabar baik itu daripada Tuhan. Begitu keras kritik Calvin, kiranya boleh menghentak hati kita, membuat kita gelisah.
ketika kita belum ada hasrat sama sekali dalam memberitakan Injil. Sebaliknya, kepada orang Kristen yang punya jiwa misi, Calvin memberikan penghargaan, memberikan apresiasi. Calvin pernah menulis surat kepada seorang Kristen yang punya tanah di Pulau Jersey yang kemudian menggunakannya itu untuk gereja. Ini surat ini ditulis sekitar tahun 1553. Kami memuji Tuhan karena telah mencondongkan hati Anda untuk mencoba jika mungkin untuk mendirikan dengan cara Anda sebuah gereja kecil di tempat Anda tinggal. Dan memang ketika iblis berusaha dengan setiap tindakan kekerasan menghapuskan agama yang benar, memadamkan doktrin keselamatan, dan memusnahkan nama Yesus Kristus, sangat adil bahwa kita harus bekerja keras di pihak kita untuk lebih maju, lebih jauh dalam kemajuan Injil, agar dengan cara ini Allah dapat dilayani dalam kemurnian dan domba-domba pengembara yang malang ditempatkan di bawah perlindungan. Dan Anda tahu bahwa itu adalah pengorbanan yang sangat menyenangkan Tuhan untuk memajukan penyebaran Injil yang dengannya kita tercerahkan di jalan keselamatan, untuk mendedikasikan hidup kita untuk kehormatan Dia yang telah menebus kita dengan harga yang begitu mahal. Calvin sangat menghargai seorang yang punya tanah itu diusahakan untuk berdiri sebuah gereja kecil di tempat di mana dia tinggal. Calvin sangat mengapresiasi. Perhatikan kata-kata Calvin. Iblis bekerja keras supaya kekristenan hilang, supaya nama Yesus dihapuskan. Kalau iblis telah bekerja keras untuk itu, Calvin mengingatkan, bukankah harusnya gereja bekerja lebih keras lagi supaya nama Kristus disebarkan. Ini kalimat yang cukup menyadarkan kita. Ya. Betul, iblis ini kerja keras supaya Injil tidak berkembang, supaya sekiranya nama Yesus dimusnahkan. Kesimpulannya, kalau iblis saja kerja keras, maka harusnya kita lebih kerja keras lagi supaya Injil diberitakan, nama Yesus digaungkan. Karena Calvin memberikan apresiasi pada seorang Kristen ini. Dia punya tanah, di tempat dia tinggal, dia bangun gereja dan usahanya, supaya menjadi tempat di mana orang-orang domba-domba dituntun mendapat perlindungan rohani. Bukankah ini bisa kita terapkan, bukan saudara ya? Setiap rumah kita menjadi rumah Injil, di mana Injil disampaikan. Menjadi rumah Injil, di mana nama Tuhan dikenalkan. Sudah bisa bangun 1 rumah, 2 rumah, 3 rumah. Pernahkah memikirkan rumahmu itu dipakai sebagai rumah Injil, di mana orang bisa mengenal Tuhan? Bergumullah di hadapan Tuhan. Iblis kerja keras. Mengapa kita tidak kerja lebih keras? Mengapa kita tidak pakai semuanya daripada kita sebagai sarana untuk pekabaran pekerjaan Tuhan? Siapa tahu setelah ini ada yang tergerak. Waduh, rumah saya boleh dijadikan tempat persekutuan. Menjangkau perumahan saya, menjangkau lingkungan saya, menjangkau daerah saya. Bolehlah. Wah, kalau ada yang seperti itu, wah, saya akan menyambut dengan sukacita. Ayo, kita buat JB3, buat JB4, buat JB5. Ayo. Adakah yang mulai dari rumahnya? Atau saya punya berkat. Ya, kita sewa dulu gedung ini. Kita buat pengembangan pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita tentu menyambutnya. Kiranya menolong kita. Bagi Calvin, misi itu adalah 2 sikap hati kita, yaitu taat dan kasih. Kita harus menginjili karena kita telah diperintahkan untuk melakukan oleh Kristus. Tapi belas kasihan terhadap keadaan orang yang terhilang juga harus mendorong orang Kristen bersaksi. Jadi Calvin menekankan 2 sikap hati ini. Bahwa dalam pemberitaan Injil, kita sadar itu adalah satu ketaatan kita kepada Kristus, tapi bukan sekedar ketaatan yang kaku, yang formalitas,
ketaatan yang dibalut oleh kasih kita, baik kasih pada Kristus maupun kasih kepada orang yang kita injili. Jika kita memiliki rasa kemanusiaan di dalam diri kita, melihat manusia menuju kebinasaan, tidakkah kita tergerak oleh belas kasihan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa malang dari neraka dan mengajari mereka jalan keselamatan? Lagi-lagi kutipan yang menusuk hati kita. Kita yang masih punya orang tua yang belum percaya. Anak-anak yang lihat orang tuanya menuju kebinasaan dan tidak tergerak oleh belas kasihan, adakah rasa kemanusiaan dalam diri? Rasa sayang orang tua. Sebaliknya, orang tua yang lihat anak saudara, lihat saudaranya, dan tidak pernah nangis, tidak pernah bergumul untuk keselamatan mereka. Di manakah rasa kemanusiaan, di manakah rasa belas kasihan untuk mereka? Misi adalah satu ketaatan kita. Tapi bukan ketaatan yang mati, yang kaku. Tapi ketaatan yang dibalut dengan cinta kasih kita kepada orang yang perlu diberitakan Injil. Jadi jangan cuma menekankan taat, tapi juga kasih. Kasih harus menjadi hati. Ya. Sebagaimana Kristus punya hati yang berbelas kasihan kepada yang terhina. Misi dan pertumbuhan gereja. Bagi Calvin tidak ada cara lain untuk membangun gereja Allah selain dengan terang firman, di mana Allah sendiri dengan suaranya sendiri menunjukkan jalan keselamatan. Sampai kebenaran bersinar, manusia tidak dapat bersatu untuk membentuk gereja yang benar. Dengan kata lain, gereja yang mengalami pertumbuhan yang sehat tidak harus melalui misi pemberitaan Injil. Tidak bisa sekedar karena pertumbuhan, karena proses biologis, tidak bisa sekedar karena perpindahan jemaat, tidak. Tapi pertumbuhan gereja harus melalui misi pemberitaan Injil. Karena adalah tugas kita untuk mewartakan kebaikan Tuhan kepada setiap bangsa. Pekerjaan itu tidak boleh disembunyikan di sudut, tetapi harus diberitakan di mana-mana. Mari setiap jemaat yang rindu gereja kita bertumbuh, dan harusnya kita rindu gereja kita bertumbuh. Mari setiap saudara adalah misionaris. Mari terlibatlah di dalam misi mengabarkan, membawa orang mengenal akan Kristus Tuhan kita. Calvin juga menyadari bahwa di dalam misi itu sering terjadi namanya penderitaan. Karena itu menyenangkan dia untuk mempekerjakan Anda sampai mati dalam permusuhannya dengan dunia. Jadi Calvin dalam hal ini memandang positif penderitaan dalam misi. Tuhan akan memperkuat tangan Anda dalam pertarungan dan tidak akan membiarkan setetes darah Anda dihabiskan dengan sia-sia. Dan meskipun buahnya mungkin tidak muncul sekaligus, namun pada waktunya ia akan tumbuh lebih banyak daripada yang bisa kita ungkapkan. Tetapi karena dia telah menjaminkan hak istimewa ini kepada Anda, bahwa kematian Anda harus bergema jauh lebih kuat, sehingga nama Tuhan kita diagungkan dengan demikian. Bagi saya itu Calvin, tidak ragu jika Bapa yang baik hati ini berkenan untuk membawa Anda kepada dirinya sendiri, bahwa dia telah melindungi Anda sampai sekarang, agar pemenjaraan Anda yang berkepanjangan dapat berfungsi sebagai persiapan untuk kebangkitan yang lebih baik dari mereka yang ada. Karena itu, biarkan musuh melakukan yang terbaik. Mereka tidak akan pernah bisa mengubur dari pandangan cahaya yang telah Tuhan buat untuk bersinar di dalam kamu, untuk direnungkan dari jauh. Calvin tidak memungkiri adanya penderitaan di dalam misi. Ada yang dipenjara, ada yang dibunuh. Tapi Calvin meneguhkan bahwa tidak ada yang sia-sia dengan pemenjaraan orang yang memberitakan Injil. Tidak ada sia-sia dari darah kaum martir yang telah memberitakan Injil. Tidak ada sia-sia. Calvin meyakinkan bahwa waktunya nanti, bahwa dari orang yang dipenjara akan muncul lebih banyak lagi orang. Dari tetesan darah martir akan muncul lebih banyak lagi orang yang datang kepada kita. Karena ada lagu KPPK ya, darah kaum martir yang belum kering.
itu telah membuka jalan bagi pertobatan banyak orang. Telah dipakai Tuhan. Ya, membawa orang datang mendengar Injil. Seperti latar belakang lagu Mengikut Yesus Keputusanku itu ya. Nok Seng dan keluarganya menjadi martir satu keluarga. Tapi dengan kematian, dengan darah yang tertumpah itu, akhirnya kepala suku dan sukunya itu boleh dengar Injil dan menerima. Penderitaan bisa ada dalam misi, tapi tidak akan ada penderitaan yang sia-sia. Tidak akan ada penderitaan yang sia-sia. Jadi Calvin melihat tindakan kemartiran sebagai kesaksian yang kuat untuk Injil, meskipun itu tanpa kata-kata. Dan yang terakhir, misi adalah sebuah kesempatan. Calvin mengatakan, jadi di mana ada kesempatan untuk membangun, mari kita pertimbangkan bahwa dengan tangan Tuhan, sebuah pintu dibukakan bagi kita untuk memperkenalkan Kristus di sana. Dan janganlah kita menahan kepatuhan dengan indikasi semacam itu daripada Tuhan. Calvin mengingatkan bahwa selama ada kesempatan, selama ada jalan membangun, mari lakukan, mari beritakan, mari rencanakan. Jangan tahan itu. Kalau Tuhan sudah buka, maka mestinya kita mau masuk dan membangun, mengabarkan. Karena misi memang adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi teringat lagu hidup ini adalah kesempatan. Memang pemberitaan Injil itu kesempatan. Kesempatan selama kita masih hidup untuk beritakan, juga kesempatan orang lain selama dia masih punya kesempatan mendengar. Jadi penundaan terhadap pemberitaan Injil adalah sebenarnya sebuah sebuah bahasa yang terlalu kasar untuk diomong. Sebuah penundaan yang ya kalau bicara paling nggak masuk akal. Bagaimana kita bisa menunda ya? Padahal kita tidak tahu besok masih bisa sampaikan enggak. Padahal kita juga tidak tahu besok yang akan kita beritakan masih itu atau tidak. Ya biarlah ini menolong kita untuk belajar, memberi kepekaan, melihat pemberitaan itu sebagai kesempatan. Mari sama-sama kita belajar sekalian dari beberapa materi ini. Kira boleh menolong kita ya. Tidak semua di antara kita tidak ada yang sempurna ya dalam menjalani panggilan Tuhan, dalam memberitakan Injil. Tidak ada yang sempurna. Setiap kita ada kegagalan, ada kelemahan. Tapi kita mohon kepada Tuhan menolong kita. Supaya setiap kita ya, menyatukan hati. Menggunakan semua yang ada pada kita. Apakah Tuhan percayakan pemikiran, kesehatan, kekuatan, dana. Kiranya kita mengingat bahwa setiap kita adalah misionaris. Dan bila Tuhan tolong kita untuk bisa menghidupinya dengan baik. Baik, sebelum saya turun dalam doa, silahkan kalau ada yang mau sharing, mau tanya, juga boleh, atau memperdalam, memperjelas, silahkan kalau ada. Kalau tidak ada, saya mengajak kita tunduk kepala, mari kita secara pribadi serius dengan Tuhan. Mari kita doa kepada Tuhan. Mohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau misalkan selama ini kita tidak peduli dengan misi Tuhan. Kita hanya peduli supaya Tuhan tahu akan misi kita. Kita jauh dari panggilan kita. Kita hanya mau supaya Tuhan peduli dengan misi kita. Sedangkan kita tidak peduli dengan misi Tuhan. Padahal kita sebenarnya adalah misionaris-misionaris yang Tuhan tempatkan di keluarga kita, di pekerjaan kita, di marketplace kita. Jemaat Tuhan, mari satukan hati. Satukan hati. Kita adalah misionaris. Dan biar dengan segala kelemahan kita, Tuhan pakai dengan anugerahnya untuk menolong kita. Sama-sama berjuang di dalam misi ini. Mari kita mau bertuhan untuk menguatkan kita dalam menjalani panggilan kita. Mari setiap kita ambil waktu pribadi, kita doa sama Tuhan. Tuhan, lihatlah kami
59 orang yang boleh datang kepada Engkau, atau mungkin lebih. Kiranya setiap kami dicerahkan oleh Roh Kudus, untuk kami boleh melihat siapakah kami di hadapan Engkau dengan panggilan kami sebagai misionaris di tempat kami, orang-orang yang membawa misi dari Tuhan, seorang Kristen yang mengemban akan amanat agung Tuhan. Singkirkanlah segala penghalang-penghalang yang menghalangi kami memiliki hati misi, ya Tuhan. Singkirkanlah penghalang-penghalang itu, sehingga setiap kami benar-benar jelas akan panggilan kami. Tolonglah kami, tolonglah gereja-Mu. Mampukan kami dengan anugerah-Mu, Allah Roh Kudus. Bila Engkau boleh kembali menguatkan kami, menolong kami, bersama-sama menjalankan akan panggilan misi ini. Tuhan, terima kasih telah memakai John Calvin dengan segala pemikirannya untuk menjelaskan firman Tuhan tentang misi ini. Dan bila itu boleh memberkati kami semua. Kami rindu setiap pribadi kami dipakai Tuhan. Gereja-Mu ini dipakai Tuhan. Semua hamba Tuhan yang hadir, meskipun di luar GPM Balpam, juga dipakai Tuhan. Sehingga kami boleh melihat akan pekerjaan Tuhan yang tidak kenal akan kemustahilan itu. Terus berkarya. Dan sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ubahkanlah orang lain, tapi lebih dulu ubahkanlah kami, ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur buat malam hari ini. Sebenarnya kami akan berpisah dengan istirahat. Tuhan lindungi sepanjang malam hari. Bila kami boleh beristirahat dengan menikmati anugerah Tuhan, dan besok hati kami kembali bangun, menyapa Tuhan, memuji Engkau. Terima kasih untuk kami ucap syukur, mengakhiri untuk PA dan PD malam ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.